Baik, saudara-saudara, kita kembali akan meneruskan pembahasan kita dari Keluaran, dan kita masuk pada malam hari ini dengan Keluaran pasal yang ke-33. Keluaran pasal 33 ini saya bagi menjadi dua pembahasan kita malam hari ini. Kita akan baca dari ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Keluaran pasal 33 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Saya akan meminta kita membaca bergantian. Saya minta ayat 1 dimulai dengan Pak Morlan, silakan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Ya, baik. Terima kasih, Pak Morlan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat-ayat ini, khususnya apa yang kita baca di ayat pertama, kita melihat bagaimana Tuhan sudah pernah menyampaikan hal ini. Ini mengingatkan kembali kepada apa yang sudah dikatakan oleh Tuhan sebelumnya. Bangsa yang telah kau pimpin keluar dari Mesir ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Ini sudah berkali-kali ya kita mendengarnya dan kita membacanya di dalam pasal-pasal yang lalu. Karena sebelumnya kalau kita perhatikan, katakan juga di dalam pasal 32 ayat 35 bahwa Tuhan menulahi Israel, lalu besar kemungkinan terbentuk yaitu tulah di dalam artian penyakit yang cukup serius tetapi yang tidak mematikan. Dan tulah ini mungkin perlu waktu yang cukup lama untuk dapat lewat. Oleh karenanya tulah ini membuat orang Israel cukup lama harus berhenti untuk kembali kemudian menjadi pulih. Dan setelah pulih, mungkin mereka juga sempat untuk menjadi ragu apakah mereka akan meneruskan perjalanan menuju ke negeri yang dijanjikan tersebut. Maka Tuhan perlu mengingatkan kembali dan memberi perintah agar mereka meneruskan perjalanan. Ya, jadi saudara, kalau kita menemukan bahwa ini nampak seperti pengulangan yang mungkin terkesan berlebihan, sesungguhnya tidak demikian. Ini justru merupakan pengulangan yang perlu, pengingatan yang perlu, ingat situasi yang dihadapi oleh Israel pada saat itu. Karena mereka telah menerima hukuman Tuhan, mereka kemudian membutuhkan waktu pemulihan yang cukup lama atas tulah yang mereka alami, sehingga ada mungkin perasaan menjadi ragu untuk meneruskan perjalanan walaupun dari awal sebetulnya Tuhan sudah menyatakan kepada mereka bahwa mereka akan dibawa menuju ke tanah perjanjian. Jadi pengulangan ini atau pengingatan ini merupakan sekali lagi satu dorongan agar Israel meneruskan perjalanan mereka. Saudara, kalau kita perhatikan juga dengan kata yang disampaikan atau perintah yang disampaikan, pergilah, berjalanlah dari sini. Ya, hal ini tentu menyatakan bahwa keberadaan mereka di tempat saat itu, ya, di tempat saat itu, saya katakan saat itu karena saat waktu Israel ada di dalam realita ketika mereka sedang menerima ucapan perkataan ini. Jadi artinya bahwa pada saat itu keberadaan mereka di Sinai adalah keberadaan yang sementara. Ya, walaupun menurut Stuart itu bisa jadi sudah 10 bulan lamanya mereka ada di sana.
Orang mungkin berpikir ketika 1-2 bulan tidak ada rencana berangkat, lalu bulan ketiga, keempat, dan seterusnya, barangkali mungkin ada perubahan rencana. Lagi kemudian sampai kepada 10 bulan. Kalau misalnya ada orang dapat pemberitahuan dari atasan, nanti bulan ketiga dari sekarang, kamu dipindahkan ya ke kota A. Begitu. Tapi dalam perjalanan waktu, dari bulan pertama sampai bulan yang ketiga, tidak ada pemberitahuan, tidak ada diminta untuk persiapan, lalu sampai lewat bulan ketiga, bulan keempat, bulan kelima, bulan keenam, gitu ya. Apalagi sampai 10 bulan, mungkin sudah mengubur daripada pikiran akan dipindahkan ke kota A tersebut. Nah, tetapi sesungguhnya saudara tidak demikian dengan Israel. Sekalipun mereka mungkin sudah 10 bulan lamanya di Sinai, tetapi Sinai itu hanyalah persinggahan sementara. Ya, mereka diperintahkan untuk mengalami apa yang dijanjikan Tuhan, yaitu mereka harus menuju Kanaan dan bukan terus-menerus berada di padang gurun Sinai. Kemudian kita teruskan dengan ayat 2 dan ayat 3. Saya bisa minta 2 orang baca. Saya minta Pak Samuel dan Pak Niko. Silakan 1 orang 1 ayat 2 dan ayat 3. Ayat 2, Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Yakni, ayat 3, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu, sebab aku di tengah-tengahmu. Karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Ya, terima kasih Pak Samuel juga Pak Niko. Saudara perhatikan di sini Tuhan menyampaikan, aku akan mengutus seorang malaikat. Saudara, bila kita melihat ke dalam pasal 23 ayat 20, demikian juga ayat 23, di sana kalau kita lihat saudara-saudara, diutusnya malaikat itu tidak dipandang sebagai hukuman, ya. Tidak dipandang sebagai hukuman. Jadi kalau kita lihat sebetulnya memang pernah juga Tuhan mengatakan bahwa ada malaikat yang akan diutus, ya. Tetapi tidak dilihat sebagai hukuman. Hal ini harus dipandang sebagai hukuman. Karena apa? Karena kini Tuhan menyatakan bahwa tidak akan Dia berjalan di tengah-tengah mereka seperti sebelumnya. Nah, terus saudara-saudara, kalau kita perhatikan lagi, di sini jelas terlihat bahwa negeri yang Tuhan berikan bukanlah negeri yang tidak berpenduduk kosong. Ada sedikitnya 6 suku bangsa yang diam di negeri yang dijanjikan, dan Israel harus menghalau bangsa-bangsa itu bila mereka mau mendiami negeri yang dijanjikan Tuhan. Ya, kalau melihat seperti ini, saudara, tentu ada pertanyaan, ya, kenapa kok Tuhan memberikan setengah-setengah? Mungkin pikirannya seperti itu. Kenapa dipandang setengah-setengah? Ya, kenapa kok tidak Tuhan berikan satu tempat yang sudah langsung bisa ditinggali? Kenapa harus kemudian susah payah untuk mengusir? Ya, kalau bisa diusir. Padahal yang Tuhan minta adalah disuruh untuk melenyapkan. Berarti satu effort yang lebih besar lagi. Kalau misalnya negeri itu adalah negeri yang tidak ada penduduknya, kan enak tinggal masuk. Tapi saudara, saya juga sepertinya sudah pernah ya sampaikan pembahasan mengenai hal ini. Mengapa kok Tuhan memberikan negeri yang ada penduduknya? Tuhan memberikan negeri yang masih ada penduduk oleh karena Tuhan mau menjadikan penduduk-penduduk negeri tersebut yang akan dilenyapkan kerja bakti dulu untuk persiapkan negerinya ditinggali oleh bangsa Israel. Ya. Mendengarnya tentu sangat miris ya. Mendengarnya mungkin terdengar seperti
Apa? Saya tidak salah dengar. Siapa yang repot-repot dan siapa yang kemudian menikmati? Bukankah yang seharusnya menikmati adalah yang repot? Bukankah tidak adil kalau kemudian yang repot siapa, lalu yang menikmati siapa? Ya, pikiran-pikiran seperti itu mungkin juga banyak muncul dalam pikiran banyak orang yang memang ya tidak percaya kepada Tuhan. Sehingga tentu mereka akan selalu mempunyai pikiran-pikiran yang negatif karena sudah ada stigma-stigma yang negatif. Tetapi saudara, singkatnya, kita semua harus tahu bahwa suku bangsa paling tidak 6 yang disebutkan di sini adalah suku bangsa yang sangat jahat. Mereka layak untuk dihukum, mereka layak untuk dibinasakan. Tetapi sebelum mereka dibinasakan, mereka diberikan oleh Tuhan kemungkinan untuk mencapai kesuksesan keberhasilan yang luar biasa, yang mana pada akhirnya ketika mereka dibinasakan, apa yang mereka kerjakan itu jatuh kepada bangsa Israel. Sesuatu yang memang ironis, tetapi tidak ada siapapun yang bisa melawan Tuhan, apa yang menjadi keputusan yang Dia buat, dan juga tidak ada yang berhak untuk kemudian menyatakan bahwa keputusannya adalah salah. 6 suku bangsa itu layak untuk menerima apa yang nanti mereka akan terima. Dan Israel sesungguhnya dalam hal ini mereka harus selalu sadar. Mereka berkali-kali disebut sebagai tegar tengkuk, tegar tengkuk, tegar tengkuk, tegar tengkuk. Seharusnya mereka adalah kumpulan orang yang sama sekali tidak berlayak untuk menerima apa yang Tuhan sudah rencanakan untuk menghabisi 6 suku bangsa itu dan kemudian hanya terima enaknya saja. Tapi itulah yang sekali lagi kita lihat, karena Tuhan sudah berjanji kepada nenek moyang Israel, maka janji Tuhan itu tidak mungkin tidak Dia tepati. Lebih lanjut, saudara, kalau kita lihat di sana ada disebutkan negeri yang berlimpah susu dan madu. Ini merupakan istilah yang sudah disampaikan oleh Tuhan sebelumnya. Kalau kita mau mencatat, yaitu di dalam Keluaran pasal 3 ayat 8, ayat 17, Keluaran pasal 13 ayat 5 dan 11, kemudian Keluaran pasal 23, 23 dan 28. Juga kalau kemudian mau menelusuri ada di dalam kitab Bilangan maupun Ulangan. Tetapi saudara, apa yang menjadi akhir dari ucapan ini kalau kita perhatikan adalah baru muncul di sini. Ya. Di mana di sana dikatakan supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Ya. Lalu kalau kita sebutkan lagi sebelum itu, bahwa Tuhan berkata, aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk. Jadi sekarang muncul suatu pernyataan di mana Allah membatasi kehadirannya di tengah-tengah umatnya. Ini terdengar menyedihkan, tetapi sesungguhnya juga memberikan kebaikan. Yaitu seperti yang dikatakan di dalam ayat 3 dan ayat yang kelima, ya, 2 kali dikatakan di mana Tuhan mau membinasakan Israel, alangkah lebih baiknya bila Tuhan tidak berjalan di tengah-tengah mereka supaya mereka tidak binasa. Ya, tentu saja lebih baiknya lagi adalah jikalau kemudian Tuhan ada di tengah-tengah mereka dan Tuhan menahan diri dari membinasakan Israel. Tetapi situasi saat ini telah menjadi berbeda, telah menjadi berubah semenjak Israel telah menyembah patung lembu emas. Kehadiran Tuhan menjadi kehadiran yang membinasakan. Oleh karenanya Tuhan kemudian hanya mengutus malaikatnya. Menyedihkan sesungguhnya saudara, menyedihkan. Ya. Bahkan kalau kita kemudian lihat lagi di dalam ayat seterusnya saudara, maka kita mendapati di sini yaitu semacam ancaman yang mengerikan. Mari kita membaca ayat 4 hingga ayat yang ke-6.
ayat. Saya minta Ian, lalu Ibu Kiki, dan Ibu Winda, silakan ya. Ya, ayat 4. Ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, berkabunglah mereka dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasannya. Ayat 5. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu, tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu. Demikianlah orang Israel tidak memakai perhiasan-perhiasan lagi sejak dari gunung Horeb. Baik, terima kasih Ian, Bu Kiki, dan juga Winda. Jadi saudara-saudara, kita perhatikan di sini ancaman yang mengerikan, di mana dengan bacaan ini kita melihat Tuhan tidak lagi berjalan-jalan di tengah mereka, dan kemudian dikatakan bahwa Tuhan bisa membinasakan mereka. Oleh karena itu, hal ini tentu menjadi ancaman yang mengerikan, dan siapa yang kemudian tidak akan merasa ngeri dan tidak berduka. Sekalipun ini dapat dikatakan sebagai ancaman yang bersifat retoris, ya. Bisa dibayangkan mereka yang tadinya menginginkan adanya Allah yang bisa mereka lihat memimpin mereka, maka dibuatlah patung lembu emas. Akhirnya patung lembu emas itu telah menjadi bubuk. Dan sekarang Tuhan tidak lagi mau berjalan di tengah-tengah mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak berkabung dengan sangat? Perjalanan di depan akan membutuhkan iman yang lebih besar, dan tentu akan menjadi lebih menakutkan karena penyertaan Tuhan ke depan tidak seperti sebelumnya. Konkretnya kira-kira seperti apa, saudara, yang dimaksud dengan Tuhan tidak lagi di tengah-tengah mereka? Nampaknya yang bisa kita amati, kita bisa melihat bagaimana di dalam perjalanan sebelumnya dari Mesir hingga ketika mereka tiba di Sinai, mereka senantiasa disertai oleh tiang awan dan tiang api. Ya. Maka ketika kemudian Tuhan mengatakan bahwa Tuhan tidak lagi diam di tengah-tengah mereka, ini punya arti bahwa dari Sinai hingga nanti kemudian menuju ke Kanaan, Tuhan tidak lagi akan hadir melalui tiang awan dan tiang api yang memimpin di dalam perjalanan. Jadi saudara bisa bayangkan ya, sesuatu yang pernah ada lalu kemudian menjadi tidak ada. Saudara bisa bayangkan kalau misalnya kita ada di dalam satu perjalanan, di satu daerah yang kita tidak pernah tahu, asing, ya, dari satu tempat, dari mungkin tempat kita sebelumnya, kemudian kita dibawa menuju ke tempat yang lain yang kita tidak pernah tahu. Mungkin orang tua kita, waktu kita masih kecil, ya, membawa kita ke tempat yang asing, dan kita pasti akan sangat merasa tenang, oleh karena kita berjalan atau melakukan perjalanan bersama dengan orang yang kita kenal. Dan orang yang kita kenal baik, orang yang kita kenal begitu sangat mengerti kita, orang yang kita kenal sangat melindungi kita. Lalu kalau kemudian pada satu saat, kemudian orang tua kita marah, dan kemudian dia mengatakan bahwa dia tidak lagi akan memimpin perjalanan kita ke depan. Apa yang akan kita kemudian rasakan? Sudah tentu
adalah satu perasaan yang sangat gentar dan sangat takut. Ya, demikian dengan Israel. Mereka sebelumnya sudah disertai dengan tiang awan, tiang api. Adanya tiang awan dan tiang api itu menambah hati mereka tenang dan damai. Mereka melihat tiang awan dan tiang api itu, dan mereka setiap kali melihatnya, mereka merasa ada ketenangan dan ada kedamaian di dalam mereka. Kemudian melakukan perjalanan ke tempat yang mereka belum pernah lakukan dan asing. Tiba-tiba tiang awan dan tiang apinya tidak ada lagi, saudara. Siapa kemudian yang masih berani untuk kemudian maju lagi ke depan, ke tempat yang mana belum pernah dituju? Nah, kira-kira seperti itu ya. Dengan tidak lagi Tuhan menyertai seperti sebelum-sebelumnya, apakah ini merugikan Israel saja? Ataukah ini justru juga merugikan Tuhan? Ya, merugikan Israel sudah pasti. Tetapi apakah tidak merugikan Tuhan juga? Karena Tuhan tidak menyertai di tengah-tengah mereka, itu tidak merugikan Tuhan, justru menguntungkan Tuhan. Karena Tuhan yang suci tidak bisa dekat atau toleran dengan dosa. Israel juga tidak dirugikan, tetapi diuntungkan. Karena kalau Tuhan tidak membatasi kehadirannya, maka Israel akan binasa. Nah, ini satu hal yang betul-betul ini ya, paradoks ya, membuat serba sulit ya. Keinginan untuk meraih tetapi harus melepas. Keinginan untuk kemudian harus lepas tetapi ingin meraihnya lagi, gitu ya. Nah, situasi yang serba susah ini, situasi yang serba sulit ini kemudian direspon oleh Israel dengan tidak mengenakan perhiasan. Ya. Situasi yang serba sulit ini membuat Israel kemudian tidak mengenakan perhiasan. Di dalam ayat yang ke-6, demikianlah orang Israel tidak memakai perhiasan. Sebelumnya dikatakan di dalam ayat ke-5, oleh sebab itu tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu. Jadi ini ada satu ujian bagi Israel. Mereka ini sebetulnya maunya apa? Ya. Betul mereka mau Tuhan. Seberapa mereka mau? Sadarkah mereka bahwa mereka itu tidak bisa hidup tanpa Tuhan? Ataukah mereka selama ini justru hanya memperalat Tuhan? Mereka cuma mau berkatnya Tuhan, tapi tidak mau Tuhannya. Jadi Tuhan menguji mereka, apakah mereka kemudian betul-betul mau menyatakan akan kesungguhan atas pertobatan mereka, dan di sini Tuhan kemudian minta untuk mereka menanggalkan atau tidak mengenakan perhiasan. Kalau dipikir-pikir, apa sih sebetulnya korelasinya ya? Kok seperti ada sesuatu yang aneh, apa hubungannya perhiasan di sini dengan kemudian mengasihi Tuhan? Ya, apa hubungannya perhiasan di sini dengan kemudian pertobatan? Sebetulnya ada hubungan atau relasi. Israel sudah melepaskan perhiasan, ya. Lalu kemudian Tuhan memberi perintah juga untuk melepas perhiasan. Saudara, bisa dikatakan bahwa mungkin awalnya Israel itu hanya mau melepas sementara. Tetapi yang Tuhan kehendaki adalah melepasnya secara permanen. Nah, kenapa saudara bisa ada percakapan atau ada kisah seperti demikian, saudara ya? Saudara, di dalam kebudayaan Timur dekat kuno, ya gampangnya kebudayaan di mana ketika orang-orang Israel pada zaman itu hidup dan kemudian orang-orang di sekitar mereka hidup, yang namanya berkabung, saudara, itu cenderung untuk menampakkan hal lahiriah. Bukan sekedar perubahan sikap, ya, tetapi juga ada nampak melalui hal-hal yang lahiriah, yaitu contohnya menabur
menaburi kepala dengan abu, mengenakan kain karung, ya, memperlihatkan wajah yang murung, dan seterusnya. Oleh karena itu, apa yang dikenakan seseorang merupakan bagian dari yang nampak dari pertobatan tersebut. Tidak ada yang menggunakan pakaian yang mewah, karena pakaian mewah menyatakan kegembiraan dan bukan kedukaan. Sehingga atas kedukaannya, Israel melepas perhiasan mereka. Tetapi perintah untuk melepas perhiasan ini seakan juga menjadi pengingat atas tindakan yang sama, manakala mereka membuat patung lembu emas sebelumnya. Dan dengan demikian ada satu pesan supaya mereka tidak mengulang lagi apa yang menimbulkan murka Tuhan. Dan kemudian dikatakan di sini bahwa akhirnya dalam perjalanan seterusnya, mulai dari Gunung Sinai atau Gunung Horeb, Israel tidak lagi mengenakan perhiasan. Berarti dari semenjak Gunung Horeb atau Sinai dan kira-kira 40 tahun selama berada di padang gurun itu, Israel tidak lagi menggunakan perhiasan. Dan ini merupakan satu pernyataan, ya, bahwa mereka sangat amat berduka dengan apa yang mereka lakukan, dan kemudian apa yang Tuhan murkai dan hukum, ya. Dan dengan kemudian tidak menggunakan perhiasan untuk sementara, lalu Tuhan minta mereka untuk tidak menggunakan perhiasan seterusnya, mereka kemudian mentaatinya. Dan mereka ingin supaya hal itu bisa dilihat oleh Tuhan sebagai pertobatan yang sungguh, dan harapannya tentu Tuhan mungkin akan berubah dengan apa yang tadinya dia ingin katakan, dia tidak mau diam lagi di tengah-tengah Israel. Mungkin dengan demikian Tuhan akan merubah dengan kembali mau berdiam di tengah-tengah Israel. Kita teruskan dengan ayat yang ke-7, saudara. Saya minta Pak Andro boleh baca, silakan. Sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah dia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Ya, makasih Pak Andro. Di sini disebut istilah kemah pertemuan, maksudnya adalah pengganti sementara dari kemah suci, atau yang sering disebut dengan istilah tabernakel, yang mana rancangannya sudah disampaikan sebelumnya kepada Musa sebelum Israel menyembah patung emas, ya. Itu ada di dalam pasal 27, 28, 29 dan seterusnya. Dan dibandingkan dengan kemah suci, kemah pertemuan ini terlihat lebih sederhana. Juga tidak ada perabotan-perabotan sebagaimana sudah disebutkan yang perlu ada di dalam kemah suci. Kemah pertemuan ini tidak kemudian ada perabot-perabot seperti yang di dalam kemah suci itu. Karena memang kita juga melihat bahwa tidak ada tujuan untuk kemudian mempersembahkan korban di sini. Lalu kalau kita perhatikan lebih lanjut, kemah ini letaknya bukan di tengah-tengah perkemahan Israel, tetapi di luar dan jauh dari perkemahan Israel. Ini berbeda dengan kemah suci yang dirancang sebetulnya di tengah-tengah perkemahan Israel. Di samping itu, saudara, didirikannya kemah ini setelah Israel menyembah patung lembu emas, dan Tuhan juga sudah menyatakan bahwa penyertaannya akan melalui malaikat, maka Musa mempunyai maksud kepada Israel bahwa Tuhan sudah mengambil jarak terhadap mereka. Ya. Ini bukan berarti bahwa Musa sedang mengatakan kalau Tuhan itu seperti manusia yang terus-menerus marah, tidak habis-habis, lalu mudah ngambek, begitu saudara. Sebaliknya, Israel juga perlu sadar siapa mereka. Mereka selama ini telah mendapatkan begitu limpah, ya, kehadiran Tuhan begitu dekat. Dan apa yang sudah mereka perbuat, yaitu
yaitu membuat dan menyembah patung lembu emas, itu telah membuat mereka jauh dari apa yang mereka selama ini dekat. Mereka perlu sadar, mereka telah membuang anugerah yang besar yang selama ini telah begitu limpah Tuhan berikan kepada mereka. Jadi, kemah ini didirikan oleh Musa, saudara, bukan sekedar untuk kemudian ada kemah lalu dibuat, gitu. Tapi ada satu misi, ya, ada satu pesan yang Musa sebenarnya sedang mau ajarkan kepada mereka, bahwa situasi sekarang ini Tuhan itu telah mengambil jarak kepada mereka. Tuhan telah mengambil jarak terhadap Israel. Dan Israel perlu sadar berapa besar istimewa mereka sebelum ini, di mana mereka telah merusak itu semua. Kalau mungkin mereka bisa memperoleh kembali apa yang telah hilang dari tengah-tengah mereka. Tetapi saudara, dengan kita selalu melihat seperti itu ya, bahwa di balik hal-hal yang buruk itu pasti ada hal-hal yang baik ya. Atau kita selalu melihat tidak ada hal-hal itu yang selalunya sepenuhnya negatif semua. Kemudian tetap di balik hal-hal yang negatif itu ada hal-hal yang positif. Jadi yang mau dikatakan apa? Bahwa dengan berdirinya kemah ini, kita juga bisa melihat adanya manfaat, adanya hal-hal yang positif sebagai tambahan. Yang pertama, saudara, kemah ini mengajar Israel untuk bergantung kepada Tuhan. Karena ketika Israel mau mengetahui kehendak Tuhan, maka mereka akan keluar dari kemahnya dan akan menuju ke kemah pertemuan ini. Di mana disaksikan juga, ya, karena ada perjalanan yang mereka lakukan dari kemah mereka menuju kemah pertemuan yang cukup jauh jaraknya, nanti kan akan disaksikan juga oleh orang-orang Israel yang lain. Nah, ketika hal ini terjadi, ini akan menjadi apa, saudara? Menjadi satu dorongan bagi orang Israel yang lain, yang kemudian melihat, menyaksikan untuk apa? Untuk juga melakukan hal yang sama, untuk kemudian juga belajar bergantung kepada Tuhan. Ya. Lalu yang kedua, saudara, ketika Musa keluar dari kemahnya untuk bertemu Tuhan dan kemudian masuk ke dalam kemah pertemuan, hal ini tentu juga terlihat oleh orang-orang Israel. Dibandingkan dengan sebelumnya, di mana Tuhan kemudian dijumpai oleh Musa di atas gunung, dan bertemunya Musa dengan Tuhan di kemah pertemuan, ini akan menjadi apa? Aktivitas Musa lebih terlihat, lebih diketahui. Oleh siapa? Oleh orang-orang Israel. Yang mana selama ini mereka apa, saudara? Yang selama ini mereka itu sangat menginginkannya. Oleh karenanya ketika Musa sudah cukup lama, 40 hari lamanya tidak kunjung turun, maka mereka kemudian ingin mendirikan patung sebagai gambaran adanya kehadiran Tuhan di situ. Tetapi dengan adanya kemah pertemuan, ketika kemudian Musa tidak lagi naik ke atas gunung, tetapi Musa masuk ke dalam kemah pertemuan untuk berjumpa dengan Tuhan, orang Israel melihat Musa, berarti mereka mengetahui Musa tidak jauh-jauh dari mereka. Dan hal ini penting bagi mereka. Jadi sekalipun kemah pertemuan ini jauh dari perkemahan orang Israel, tentu keberadaan Musa di kemah pertemuan lebih melegakan bagi mereka karena lebih bisa dilihat dibandingkan ketika Musa kemudian harus menaiki atau mendaki Gunung Sinai. Lalu kita teruskan dengan ayat 8 hingga ayat 10. Pak Robi, lalu Pak Enrico, dan juga Ibu Diana. Silakan. Apabila Musa keluar pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu, dan berdirilah mereka, masing-masing di pintu kemahnya, dan mereka mengikuti Musa dengan matanya, sampai ia masuk ke dalam kemah. Ayat 9, apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah, dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Ayat 10, setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun
dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemahnya. Baik, terima kasih Pak Robi, Pak Enrico, dan Diana. Jadi nampak di sini bagaimana Musa sangat dihormati, saudara ya. Bangun dan berdiri merupakan bentuk penghormatan di dalam kebudayaan waktu itu. Itu juga di waktu-waktu sekarang. Walaupun di Israel kerap angin-anginan, istilahnya begitu ya. Tetapi kali ini mereka kita lihat sedang menyatakan hormat kepada Musa. Mungkin mereka juga berpikir bahwa yang dilakukan oleh Musa adalah untuk kepentingan mereka. Sehingga kalau mereka kemudian tidak menghormati Musa, maka tentu yang rugi juga mereka sendiri. Lalu ini kita melihat muncul tiang awan. Bagaimana dengan adanya tiang awan di sini yang sebelumnya dikatakan sudah tidak lagi ada? Yang awan di sini bukanlah tiang awan yang dikatakan sebelumnya menyertai perjalanan Israel. Yang awan ini adanya di atas kemah pertemuan, bukan mengiringi perjalanan Israel. Yang awan ini untuk menyatakan kehadiran Tuhan dan perjumpaan Tuhan dengan Musa. Artinya, manakala pertemuan itu berakhir, maka tiang awan itu pun pergi. Dan ketika tiang awan itu nampak, orang-orang Israel bersembah sujud. Karena selama ini mereka tahu bahwa Tuhan hadir melalui tiang awan atau tiang api tersebut. Jadi, saudara-saudara, tidak ada hal yang keliru dengan dikatakannya di sini tiang awan itu muncul, karena tiang awan ini muncul mempunyai pengertian ataupun konteks yang tidak sama atau berbeda. Mereka sedang tidak melakukan perjalanan. Ya, jadi buat mereka ketika harus melakukan perjalanan, mereka sangat rindu ada tiang awan dan tiang api itu. Tapi kali ini tiang awan tidak hadir lagi di dalam perjalanan, hanya ketika Musa mau berjumpa dengan Tuhan. Dan dengan demikian, Israel seharusnya melihat betapa betul Musa 40 hari itu kemarin tidak terlihat jelas-jelas bertemu dengan Tuhan. Jika mereka kemudian melihat tiang awan itu turun ke atas kemah pertemuan, mereka mengetahui dan semakin jelas mengetahui bahwa Musa sedang bertemu dengan Tuhan. Sama seperti waktu-waktu yang lalu. Nah, seharusnya mereka kemudian menjadi sabar, menjadi tenang, dan tidak menjadi terlalu jauh untuk kemudian merespon dengan membuat patung lembu emas. Nah, sekarang akhirnya segala sesuatunya sudah terjadi dan tidak bisa diputar ulang atau dirubah. Inilah realita yang mereka harus terima, tetapi sekaligus kita juga melihat bagaimana tetap ada belas kasihan Tuhan, walaupun hal itu tidak lagi sama. Nah, nanti kita akan melihat, saudara-saudara, di dalam bagian yang berikutnya di minggu depan, bagaimana Musa memperjuangkan Israel bisa mendapatkan kembali kehadiran Tuhan. Kita akhiri dulu dengan ayat yang 11 pada malam hari ini. Mari kita membaca ayat 11. Saya minta Julianus boleh baca. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Ya, terima kasih Julianus. Jadi di sini terlihat bahwa sekalipun kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya sangat dibatasi, namun pertemuan dan percakapan antara Tuhan dengan Musa tidak demikian. Pertemuan Musa dengan Tuhan di atas gunung maupun di kemah pertemuan tidak berubah. Musa dapat berbicara, istilahnya muka dengan muka, atau begitu dekatnya, atau begitu akrabnya, seperti berbicara dengan teman. Lalu di sini ada dikatakan mengenai Yosua yang tidak meninggalkan kemah ketika Musa telah meninggalkan kemah. Apa sebab? Apakah orang Israel lainnya tidak boleh masuk? Tidak. Karena kemah ini juga boleh dipakai oleh orang Israel yang lain untuk bertemu Tuhan. Lebih tepatnya, ini menunjukkan dekatnya hubungan Musa dengan Yosua dan betapa Musa juga begitu percaya kepada Yosua. Nah, saudara perhatikan ya, bahwa sebelum ini Israel tidak ada kesempatan untuk punya kesempatan untuk mencari kehendak Tuhan. Hanya menunggu terus dengan Musa. Tapi dengan adanya kemah pertemuan, Israel sendiri juga diperbolehkan untuk masuk ke kemah pertemuan untuk mencari kehendak Tuhan.
Sekalipun bagaimana hal itu kemudian prakteknya, itu tidak ada keterangan atau penjelasan di sini, tetapi kita melihat bagaimana ada, sekali lagi, yaitu manfaat yang baik dengan adanya kemah pertemuan ini. Dan ketika dikatakan bahwa Yosua tidak meninggalkan kemah pertemuan, ini tidak berarti bahwa Yosua kemudian tinggal terus-menerus di dalam kemah. Mungkin kemahnya tidak terlalu jauh daripada kemah pertemuan sehingga dia sering berada di dalam atau berlama-lama di dalam kemah pertemuan. Dan bisa jadi Musa kemudian menugasi Yosua untuk menjaga ataupun mengamati apakah mungkin kemah tersebut dalam keadaan yang ditiup angin, mungkin kendor talinya, mungkin perlu dikencangkan dan lain sebagainya, sehingga kemah itu boleh tetap tegak berdiri. Bisa jadi hal seperti ini yang dimaksudkan dengan mana Yosua tinggal di dalam kemah tersebut. Nah, saudara, dari bagian ini, dua hal saya ingin kita boleh berefleksi. Yang pertama adalah hargailah Tuhan senantiasa. Ya. Hargailah Tuhan senantiasa. Seorang anak tidak pernah bisa menghargai pemberian dari ayahnya. Setiap ayahnya pulang dari pergi berlayar, dia selalu menerima hadiah dari sang ayah. Tetapi anak itu tidak pernah merasa senang dengan apa yang dilakukan oleh ayahnya. Beragam ekspresi dia tunjukkan, mulai dari muka murung, memandang rendah apa yang diberikan oleh ayahnya, membandingkan apa yang diberikan oleh ayahnya dengan apa yang ayah temannya berikan kepada temannya, tidak mau menyentuh atau membukanya, dan seterusnya, dan seterusnya. Hati ayahnya sebetulnya hancur melihat kelakuan anaknya yang seperti itu. Tetapi ia berusaha mengerti karena pikirnya anak itu mungkin protes, ditinggal terlalu lama setiap kali ia pergi berlayar. Tetapi apa daya, sudah berkali-kali sang ayah berusaha mendapatkan pekerjaan yang lain tetapi tidak pernah bertahan lama. Jiwanya adalah pelaut hingga suatu saat di mana sang ayah seharusnya pulang, tetapi tidak kunjung pulang. Berita di televisi mengejutkan seisi rumah. Kapal yang dinakodai sang ayah tenggelam, dan tidak ada seorang pun di dalam kapal tersebut yang selamat. Anak ini yang tadinya sudah berpikir untuk menyakiti hati ayahnya dengan apa yang akan diterimanya nanti dari sang ayah, akhirnya tidak bisa menahan diri untuk menangis dan berteriak sekencang-kencangnya, "Ayah, maafkan aku, ayah. Aku tidak pernah berterima kasih atas apa yang ayah selalu beri kepadaku. Maafkan aku, ayah, karena aku selalu membuat hati ayah sedih dengan semua sikapku atau semua pemberian ayah." Saudara, di dalam bahasa Inggris ada sebuah istilah yang bunyinya take something or someone for granted. Yang arti mudahnya adalah menganggap sesuatu atau seseorang biasa atau remeh atau sudah sewajarnya, sehingga tidak ada lagi yang perlu disyukuri, dikagumi, dihargai, dipertahankan, dan seterusnya. Hal ini sangat sering menjadi sikap dari kebanyakan orang di dalam segala macam kasus ataupun bentuknya berbagai tempat di belahan dunia, dan penyesalan baru akan muncul setelah hal yang dianggap remeh itu tidak lagi ada secara tiba-tiba. Inilah saudara yang kita saksikan dengan Israel di dalam perikop ini. Mereka menganggap apa yang selama ini mereka terima dari Tuhan, yang semuanya itu begitu luar biasa, itu adalah hal-hal yang biasa, remeh. Seakan-akan mereka mau mengatakan bahwa mereka bisa mendapatkannya atau mereka dapat mendapatkannya dengan jauh lebih dahsyat, jauh lebih banyak, jika mereka tidak menyembah Yahweh.
mereka juga bersikap bahwa kesabaran dan kasih Tuhan itu akan terus-menerus mereka peroleh. Sehingga kehidupan mereka akan selalu di dalam penyertaan Tuhan yang tidak pernah berkurang dan tidak berkesudahan. Israel betul-betul tidak menghargai apa yang Tuhan berikan, bahkan tidak menghargai Tuhan dengan menantang Tuhan, melakukan apa yang dilarang Tuhan. Seakan-akan mau mengatakan bahwa Tuhan tidak berani menghukum mereka. Umat kesayangan. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan tidak segan-segan menghukum mereka. Tuhan mengancam tidak akan ada lagi penyertaan seperti sebelum-sebelumnya. Nah, sekarang relasi mereka dengan Tuhan menjadi jauh. Dan itu dilambangkan dengan kemah pertemuan yang didirikan, di mana lokasinya jauh dari perkemahan Israel. Melalui hal ini, saudara, kita diingatkan untuk menghargai Tuhan sekali lagi. Kita diingatkan untuk mensyukuri apa yang Tuhan berikan. Kita diingatkan untuk tidak memandang remeh apa yang Tuhan berikan dan tidak merasa diri terus-menerus berhak mendapatkan segala kasih dan anugerahnya, dan kemudian merasa juga berhak untuk sembarangan sikap kepada Tuhan. Ya, kita seringkali memiliki perasaan-perasaan, pikiran-pikiran bahwa apa yang selama ini kita miliki tidak akan pernah lenyap. Selalu akan hadir, selalu akan disupply, selalu akan diberikan terus-menerus secara limpah oleh Tuhan. Dan kita kemudian merasa dengan semau gue sikap-sikap itu tidak akan kemudian mempengaruhi apa yang kita telah terima dengan begitu limpah sebelum-sebelumnya. Dan selain daripada itu, kita juga bukan saja di sini diingatkan untuk menghargai Tuhan, kita juga menghargai orang lain, dan juga apa yang orang lain, termasuk orang-orang dekat kita, berikan kepada kita, karena tidak selamanya hal itu ada dan bisa kita nikmati senantiasa. Apa yang orang lain berikan kepada kita, termasuk di dalam apa yang Tuhan berikan kepada kita. Karena segala sesuatu yang baik yang orang lain lakukan atau berikan kepada kita juga tidak terlepas dari apa yang Tuhan gerakkan pada orang lain tersebut. Tidak terlepas dari yang diizinkan atau dikehendaki oleh Tuhan. Kalau manusia mau melakukan, tetapi Tuhan tidak berkenan, akankah yang manusia mau lakukan itu terjadi? Oleh karena itu, biarlah kita sekali lagi belajar untuk sebisa mungkin, sebesar-besarnya, sedalam-dalamnya, menghargai Tuhan dengan segala apa yang Dia nyatakan kepada kita, dan juga di dalam lingkungan di mana kita berada, atas segala apa yang lingkungan kita kemudian berikan kepada kita. Dan yang kedua, saudara, kita melihat di dalam bagian ini, kita belajar berjiwa pendamai senantiasa. Ya, berjiwa pendamai senantiasa. Saudara, letak kemah pertemuan yang jauh dari perkemahan memang memberikan kesan yang menyedihkan. Tetapi seperti yang tadi sudah dijabarkan, di mana ada manfaat tambahan dengan didirikannya kemah pertemuan ini, maka hal yang tidak boleh diabaikan atau dilupakan adalah peran Musa yang menghadirkan kemah pertemuan ini. Musa dengan sekuat tenaga berusaha untuk
Israel boleh memiliki kembali relasi dengan Tuhan, relasi yang sempat rusak, bisa perlahan-lahan dipulihkan. Ini bukan berarti bahwa Musa kurang menganggap serius pelanggaran Israel. Sekali lagi, saudara, segala sesuatu pikiran yang negatif selalu muncul atas segala sesuatu yang disimpulkan atau dinyatakan. Jadi ketika Musa melakukan hal ini bukan berarti bahwa pelanggaran Israel tidak serius. Kita sudah melihat tadi bagaimana kemah itu didirikan jauh, ya, itu untuk menunjukkan bagaimana relasi antara Tuhan dengan Israel sekarang ini benar-benar jauh, karena benar-benar serius apa yang Israel itu lakukan dan dipandang oleh Tuhan. Sampai Tuhan kemudian menyatakan dia tidak akan lagi menyertai mereka seperti sebelum-sebelumnya. Cukup malaikat saja yang berjalan di depan mereka. Ya. Lalu dengan sangat jelas, ya saudara, kita juga melihat bagaimana Musa itu melempar 2 loh batu, menghancurkan patung lembu emas. Jadi bagaimana kemudian Musa menganggap ini bukan sesuatu yang serius. Ya, kalau kita kemudian melihat bagaimana murka dan hukuman Tuhan yang begitu luar biasa dinyatakan melalui Musa, maka kita melihat juga bagaimana Musa tidak mungkin menganggap hal ini adalah hal yang tidak serius. Oleh karena itu, saudara, tema pertemuan ini menjadi apa sih? Tema pertemuan ini menjadi wujud daripada kemuliaan sifat Musa yang berjiwa pendamai. Musa sedih bila Israel terus-menerus dimurkai Tuhan. Musa sedih bila Israel dibuang oleh Tuhan. Musa menolak ketika Tuhan hendak membangun bangsa yang baru melalui Musa. Dan dengan demikian kemudian seluruh Israel binasa. Kemah pertemuan didirikan supaya relasi Israel dengan Tuhan bisa kembali pulih. Karena di dalam kemah pertemuan tersebut, Israel boleh masuk dan mencari kehendak Tuhan. Sungguh satu sifat yang luar biasa daripada Musa, yang tidak menginginkan perpecahan terus terjadi. Sebaliknya, perdamaian dan persatuan bisa terus terwujud. Saya percaya hal ini tidak mungkin ada pada diri Musa tanpa pemberian dari Allah. Dan saya percaya ini juga yang Tuhan inginkan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Di dalam khotbah di bukit, Tuhan Yesus juga menyampaikan ajaran-ajaran yang begitu sangat penting, dan salah satu yang diajarkan berbunyi, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Matius pasal 5 ayat yang ke-9. Maka pertanyaan kepada kita adalah, jikalau kita melihat perselisihan, pertengkaran, pertikaian, perpecahan, apakah kita bersedih? Apakah kita berusaha untuk mendamaikan? Atau justru kita berusaha untuk memperkeruh? Supaya kita kemudian mendapat keuntungan dari perselisihan tersebut. Marilah kita yang sudah ditebus oleh Kristus, dengan pengorbanannya di atas kayu salib, kita kembali sadar bahwa kita dipanggil untuk menjadi pendamai.